lumayan cukup gersang kali ini ya. Betul, kita bakal menuju ke Miramar dengan arah pesawat dari sekitaran Puerto Paraíso. Kali ini bakal menuju ke arah El Pozo. Dan pastinya tim-tim yang turun di daerah, hampir semua daerah, ini terjangkau dengan sangat-sangat enak. Mau turun di El Pozo, mau turun di Campo Militar. Kemanapun mereka turun, ini udah arah pesawat yang fair banget untuk semua tim. Yap, ini harusnya mungkin bakal meminimalisir adanya tim-tim yang bertabrakan di awal ya. Seharusnya sih. Betul, jadi ini pastinya tim-tim yang turun, ya bener kata lu, nggak akan tabrakan kecuali emang ada niat untuk nabrak. Mm. Kecuali mungkin tim yang turun di daerah Torre Ahumada, Kampo Militar, itu mungkin bakal tabrakan dikit ketika mereka rebutan mobil. Karena di Miramar tuh rebutan mobilnya lumayan galak. Karena kalau tanpa mobil, lu di Miramar tuh udah KO sih. Susah Iya, banget rotasinya. PR banget. Even lu mau lari pun kayak wasting your time banget gak sih? Banget, banget. Jadi emang tim-tim yang main di Miramar tuh biasa turun. Itu bukan turun di kota. Biasanya, paling kayak 2 orang di kota, 2 lagi nyari mobil. Ya, ya, ya. Mesti pembagian apa ya? Pembagian tugas lah Mainnya ya. tugas, betul. Apalagi Los Pembagian. Leones ya, mobilnya kan cukup terbatasan. Yang ngisi cukup banyak, 3 tim biasanya ada DG, AE, dan juga Onyx. Jadi mereka tuh rebutan mobilnya lumayan ekstrim. Sampai kejar-kejaran, rebutan mobil. Dan itu yang membuat beberapa player terus ke pick off di awal-awal pertandingan. Dan ternyata circle-nya bakal menuju ke kiri atas pada pertandingan kali ini. Ini akan menciptakan permainan yang cukup cepat dari tim-tim yang turun di kanan bawah. Nggak ada circle Los Leones, tapi mungkin kayak El Pozo. Sama juga sih, cuma nggak separah Los Leones kotanya. Ya, itu bakal numpuk banget. Tapi kalau misalnya lu dari Los Leones mau mengarah ke Cumacara harusnya masih cukup aman tadi ya. Bener-bener sepi banget. Tumben loh Cumacara sepi. Padahal menurut gue kayaknya dari segi arah pesawat mereka masih bisa lah ngambil Cumacara walaupun mungkin harus dikit maju. Sebenarnya nyampe sih ke Nyampe. Jumacara, cuma mereka mungkin agak terbang jauh ya, Ya. ataupun ambil mobil di dekat arah Pekado, di luar Pekadonya ambil Hmm. mobil nyambung ke arah Jumacara dan lootingnya luar biasa banget sana. Cuma karena nggak ada morph, nggak ada NFT, jadi mereka dua-duanya menghindari turun di daerah Jumacara. Cuma sementara waktu kita bakal lihat beberapa tim akan mengisi Los Leones, 3 tim tepatnya, DG, Onyx, dan juga AE. Los Leones emang sebenarnya oke sih, dibagi 3 pun cukup aman selama 3-3 tim ini ngerti batas-batas mana yang mereka nggak boleh lewatin. Kalau Betul. mereka lewat ya ketembak, Jangan sampai offside ya. jangan sampai offside. Oke, Mereka tuh tinggal satu kota harus damai. betul. Dan sedangkan dari Alter Ego menurut gue strategi masih sama ya. Dia selalu turun di Los Leones kalau nggak salah kayaknya. Beberapa kali gue sempat lihat. Sedangkan Ah, dari, iya nggak sih? iya, Kayak sering ke situ ya. mereka berapa kali Los Leones, cuma ya namanya di awal-awal pertandingan bahkan penyesuaian kita bakal dari tim Ampas. Seperti akan bertemu dengan tim Nara yang sudah mengisi Lako Berderia terlebih dahulu ya. Ya, ini sebenarnya bahaya banget sih untuk Nara satu mobil berempat kayak gitu. Tapi untungnya Bapak hanya sendirian tadi di sana. Untuk backupannya menurut gue masih bakalan sedikit lebih lama dan Ini Nara bakal lebih El aman. Azhar bukan El bukan ya, Azhar. bukan La Cobreria. Dan di awal-awal kita bakal lihat mereka lagi mencari mobil juga. Agak nekat tadi mereka naik mobil berempat. Kalau tadi si Caps nembaknya kena, itu bisa ngenok 2 orang, 3 orang mungkin. Bahkan satu Iya, player mereka tuh lumayan sekarat tuh, si Antem nggak salah. iya, kuncinya lu bisa dapetin banyak 2 player yang di belakang dan lu bisa nembakin apa namanya? Supirnya juga. Itu kan otomatis semua player bakal berhenti kan ya. Tapi untungnya dari Bampa sendiri tadi lumayan cukup jauh. Jadi masih bisa aman juga Nara untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi kali ini harusnya sih bakal ada clash yang terjadi di antara Nara dan juga Bahampas. Betul, mereka bakal langsung nge-clash di awal-awal. Cuma kayaknya dari tim Ampas, mereka lebih tahu posisi dari tim Nara. Selama tadi kan dari beberapa anggota mereka udah lihat dulu, Capsex ya udah tahu dulu pergerakan tim Nara. Dan Ampas baru datang, jadi mereka bisa nge-HB di Nara juga. Dan kali ini posisi tim Nara sebenarnya lebih diuntungkan. Mereka ambil center dari kotanya El-Zahar. Tapi dari tim Ampas, kalau lootingan mereka hoki, dapat yang bagus. Mereka bisa naik ke atas bukit kali ini untuk perang dengan tim Nara. Nara, betul. Tapi kayaknya sih mereka masih bakal coba untuk cari posisi yang aman dulu. Sementara dari Onyx posisinya benar-benar kenyang banget sih di sini nih. Ini kalau nggak salah ada 3 tim tadi ya di Los Leones. Tapi baru kelihatan Alter Ego sama Onyx aja, satunya lagi tim mana ya? Tadi di Los Angeles ya, Alter Ego, Iya, DG, dan Onyx. oh DG. Nah DG DG. kemana ya? Udah nggak kelihatan nih. Apa mungkin udah langsung aja melakukan rotasi ke tempat lain lagi? Nah, Harusnya iya, kan zona oh kebanting ada ke arah tuh kiri atas ujung-ujung. ya. Mereka bakal langsung menyebar juga, mencari mobil juga. Itu bakal dari tim Nara sepertinya sudah mendekat ke arah compound dari tim Ampas nih, Ca. Mereka bakal perang di awal-awal, tapi apakah Ampas dapat mendapatkan 1 korban terlebih dahulu sebelum mereka engage fight dengan tim Nara? Lemparan bom akan dikokang, ditimpuk, dapat ada korban. Kali ini belum meledak ke arah seorang anggota Joyce. Oke, ini bakalan. Oh, masuk ke dalam dan Oh, pas banget. Nixel yang kena kali ini. Apakah bakal langsung rush mode kali ini on dari tim Nara di mana mereka sudah mulai mendekat ke arah compound dari tim Ampas. Joyce mulai mencari juga korban dari tim Ampas. Redjus mulai terlihat spray down dapat korban lagi dan Joyce akan kenok untuk pertama kalinya kali ini di mana Nixel juga akan trade knock. Nixel akhirnya tinok kembali setelah di revive. Oke, ini bakal menjadi
tempat yang lumayan cukup krusial di antara kedua tim ini. Marcel bakal coba untuk melemparkan bom dan akhirnya nggak jadi untuk di revive karena memang sedikit resiko yang diambil ya untuk kalau misalnya lu mau ngamanin satu playernya. Betul, dan Nixel pun sudah di revive sementara waktu, bakal langsung menggunakan juga beberapa bandage dan juga minum boostingan dan akan kembali join the fight bersama dengan tim Ampas lain di mana Nara kali ini harus kehilangan anggota mereka menjadikan kondisi 3 lawan 4 dan Nara butuh menok satu kalau mereka pengen ngebalikin keadaan fight kali ini. Dari Marshall juga masih mencari celah dalam pertahanan tim Nara, ada beberapa attachment yang ketemu cuma kayaknya bakal di skip terlebih dahulu sementara waktu di mana Red Juice punya angle yang enak banget dari lantai 2 juga melok pergerakan Anthem yang mengambil ujung dari Broken Wall. Kita bakal pindah ke tim DG juga yang sudah melihat pergerakan dari tim Onyx rotasi ke arah zona dari daun dilontarkan belum menemukan korban juga. Ini mobilnya bakal kebalik sementara waktu dari tim Onyx. Cuma di belakangnya mereka dapat juga covering fire untuk memastikan bahwa teman-teman DG yang dari depan nggak ketembak sama sekali. Oke, kaget saya. Dan tapi ini harusnya memberikan informasi juga untuk Alter Ego tadi ya kalau misalnya mereka mau join the fight dan kali ini Okta close combat yang terjadi dan berhasil mendapatkan satu player juga dari Bahampas di sini nggak bakal bisa diselamatkan harusnya karena terlalu resiko untuk masuk ke atas dan tadi kayaknya udah ada satu player juga yang udah udah masuk satu? bahkan dua player. Kedua dia kali ini lumayan low, jadi AK kali ini bakal spray down juga mencari korban tambahan, tapi Okta baik banget permainan dia dapatkan satu korban dan hampir membunuh 2 korban tadi ya. Yeah. Kita bakal ke arah bawah, kali ini Enta bakal bertemu lagi, tapi Okta yang bakal tumbang kali ini. Hampir memenangkan fight, tapi Aldrin langsung ke-finish juga satu player dari tim Ampas. Ini one on one situation, kalau dia dapat datang dengan cepat, Red Juice pun dipulangkan ke arah lobby, kali ini bleeding out. Marshall lagi mencari celah dalam revive teman satu kali ini. Sayang banget sih Okta kalau misalnya dapat backupan dari Audrey kayaknya tadi bisa nge-take down 3 player sekaligus loh. Lemparan bom dilontarkan tapi sepertinya beda ruangan, gak ini Ampas sudah revive temannya menjadikan kondisi 2 lawan 1. Tapi Audrey punya nyawa yang sedikit lebih banyak, kita bakal lihat apakah Audrey dapat ngebalikin keadaannya. Spray down dengan Uzi belum dapat korban, tapi dia nggak kena peluru sama sekali. Dia menghindari fight dan dia menemukan posisi dari tim Ampas kali ini. Dan, Ampas dapat satu kali ini harus kena sementara waktu KFX. Tinggal one on one situation dari Audrey. Dia punyakah dia satu healing, tapi kita bakal Audrey sepertinya akan coba nge-rush Marshall. Belum menggunakan healing juga, tapi Scar L bakal diperoleh dan belum ada healing sama sekali. Jadi kita bakal Audrey, mungkin dengan Uzinya bakal mencari korban terakhir dari tim Ampas. ini sebenarnya kayak gambling ya antara lu mau langsung majuin aja dengan keyakinan tadi lu pasti udah tahu nih orang hit banget. Cuman masalahnya adalah HP dia juga bener-bener low. Apalagi dia menjadi last man standing otomatis Dia kabur. gue mau fightin dengan kondisi 50-50 gue bakal menang atau gue bakal kalah. Atau gue bakal pindah aja nyari placement point. Betul, dan Aura Audrey pun kali ini tanpa bandage sampai first aid, dia bakal coba untuk menghindari fight dengan tim Ampas selanjutnya lagi ya. Yep. Karena dia tinggal sendiri, Ampas tinggal 2 dan mereka juga memiliki jumlah healing yang sangat terbatas. EVOS juga mulai terpantau juga apakah mengambil compound di high ground, memastikan pergerakan mereka aman untuk sementara waktu. Yes, dan balik lagi. Kalau untuk di EVO sendiri juga di sini posisinya lumayan cukup aman. Ini kayak di water treatment ya. Iya, mereka udah mulai menuju ke arah water treatment dan mungkin bakal bertemu dengan tim RRQ yang emang turun di WT. Yes, dan ini bahkan enggak ini mah cuma cek-cek tembakan aja kayaknya ya. Betul, mereka cuma nge-tapping doang dan terdengar beberapa tembakan dari arah lain sih. Mungkin itu tim RRQ melihat pergerakan tim-tim lain atau mungkin dari La Cobreria nembak-nembak juga. Gue belum terlalu tahu, belum kelihatan juga di minimap ya. Yes, dan baru di 8 menit pertama udah ada beberapa player tuh, 4-5 player yang harus ulang ke arah lobby. Dari EVO sendiri kayaknya udah ada informasi ini kayaknya tim lain sih, mobilnya tim lain ya. Mungkin ya ini mobil tim lain juga dan harusnya itu tim-tim yang sekitar dari WT juga. Mungkin ke arah San Martin juga. Dan mungkin juga tim-tim lain, tapi kita bakal lihat dari tim, ternyata tim EVOS dan juga tim RRQ cukup berdekatan kali ini. Oke. Dan kalau misal dilihat dari arah zonanya masih mengarah di tengah-tengah itu masih banyak banget kompan yang bisa diisi kayak PK, Power Grid, terus Graveyard juga masih kosong banget. Tapi lu lihat ya dari DG dan Alter Ego benar-benar nempel banget dan di sisi lain dari Ozora sudah mendapatkan informasi di mana ada dari Ryzen di depannya. Agak sedikit blind shot aja, walaupun gak mengenai siapapun tadi. Betul, mulai blind shot aja, tapi kita bakal lihat dari tim Alter Ego juga bakal rotasi dari Los Leones menuju ke arah zona. Dimana mereka punya healing yang cukup oke, cuma berbahaya kalau mereka masuk circle dan ditunggui oleh tim-tim lain. Sementara waktu kita bakal rotasi mulai lontarkan oleh semua tim menuju ke arah zona yang kebantingnya cukup jauh sebenarnya, cukup ekstrim kali ini. Tim Lover udah punya posisi juga dalam circle, mereka tinggal menunggu dong persiapan mereka dan ini dia. Oke. Ya, agak sedikit kesalahan tapi it's okay. Dari Lover Slayer kali ini masih mencari juga celah dalam kompan-kompan lain. Mungkin mereka pengen pindah kompan tuh, mereka pengen memastikan bahwa nggak ada yang mengisi kompan sekitar mereka. Yes. Dan kalau dari Danik sendiri juga tadi posisinya udah ketahuan sama Lover juga dan di sisi lain dari EVOS kali ini
Sudah mengetahui keberadaan dari tim RRQ, tapi ditembakin juga tadi lumayan cukup jauh loh itu jaraknya. Betul, lumayan cukup jauh dan berapa peluru mulai kena juga. Tapi kita bakal dari tim EVOS kali ini mereka bakal coba untuk pindah dan mengamankan mobil mereka. Karena kalau lagi-lagi ya di Miramar mobil kita meledak, pecah bannya. Bahaya Itu bakal sih. jadi pukulan keras bagi tim kita, apalagi kalau circle sampai mental. Karena jaraknya jauh banget di Miramar, terlalu banyak open field juga. Mereka perlu memastikan bahwa mereka nggak bisa ke take down di awal-awal. Ya, bisa jadi makanan empuk banget di padang gurun ini ya. Betul. Itu bakal dari Peko bakal pindah juga dan EVOS punya high ground advantage kali ini melawan tim RRQ Rio di mana mereka bisa tapping-tapping sedangkan RRQ Rio bakal sedikit kesulitan menghadapi tim EVOS yang dapat menyebar juga di atas perbukitan. Yes. Sedangkan kita lihat dari Dranix yang tadi posisinya lumayan cukup dekat sama tim Lovre kali ini bakal coba untuk dilemparkan granat aja walaupun agak sedikit meleset nampaknya, tapi at least sudah memberikan informasi juga untuk tim Lovre kalau di bawahnya ada tim Dranix Laser di sini yang bakal coba untuk melakukan spam granat. Betul, mereka lagi bermain dengan aman juga. Tim Dranis mereka cukup berdekatan dengan tim Lovra. Akankah mereka perang di awal-awal, bom mulai dilontarkan, smoke setup mulai dilontarkan juga oleh seorang Lyzerk untuk memastikan posisi mereka aman. Tapi Lyzerk hampir tertumbang oleh bom yang dilontarkan kali ini. Yes, dan sudah menjadi permainan lumayan cukup membuang waktu juga dan membuang utility tentunya tanpa mengenai damage sedikit pun. Tapi kalau dilihat dari setup posisi yang dilakukan oleh Dranix ini bagus banget, 1-2-1. Berarti secara vision harusnya mereka jauh lebih luas. Tapi balik lagi dari Lovre sendiri juga ada player yang udah mulai ngejauh. Ini gue gak tahu ya antara memang ditinggalin 3 player di sini, satunya untuk mengamankan placement Iya, itu atau mungkin. membuka jalan untuk menjadi scouter. Ini mungkin sih, tapi kita bakal dari tim Dranis sementara masih meng-hold juga pergerakan tim Lovra di atas perbukitan. Mereka lagi rebutin bukit yang sama. Jadi mungkin kita bakal lihat ada beberapa anggota yang ke pick off, tapi Ozora sudah mengambil posisi flanking juga. Dia bisa menangkap anggota Dranis kalau mereka sampai keluar dari pertahanan mereka. Yap, ini bahaya sih kalau lu, nah tuh kayak cuma buang-buang resource tapi nggak mendapatkan damage apapun, benar-benar miss semuanya. Dan lu lihat ya, ada satu player dari Lovre yang udah mulai menjauh banget, itu kayaknya bakal melakukan backupan dari belakang sih. Betul, dia berusaha mencoba untuk nge-flank tim Dranis dari samping dan hampir berhasil. Dia hampir menembakkan seorang Lyzerk yang cukup sekarat, tapi Lovre seperti akan mengambil posisi dari samping, akan nge-rush dan Lyzerk mungkin akan bertemu kali dengan lawan-lawan mereka. Zora pun kebanting kali ini ke arah Mountain Wave dan ke Power Grid dan tim-tim yang berada di atas harus pindah kali ini menuju ke arah safe zone. Ya, dan hanya ada Boom aja yang benar-benar ngambil senternya di sana ya. Bukit-bukit mereka ambil lagi. Iya, Geek juga harus aman sih berada di Ujung zona. zona dan ada di bukit juga. Tapi kalau kita lihat juga dari Dranix dan juga Lovre di sana udah berhasil nge-tag dan satu orang player yang nggak bakal langsung dikasih aman aja di sana. Bakal sering balikin keadaan, kita bakal lihat dari Slayer cukup sekarat, mobil ledakin juga. Ini kendaraan dari tim Lovre udah mulai pecah one by one. Kita bakal lihat dari seorang Lyzer bakal maju pelan-pelan mencari korban tambahan. Dari Lovre di spray down aja mencari korban, tapi belum kena dan Twizy hampir ditumbangkan juga sama seorang Lyzer tapi berhasil menutup angle shot. Nah itu bakal ada di Lovre dalam keadaan yang seimbang kembali. Dapatkah mereka membalikan keadaan di mana Twizy sudah knock juga kali ini. Wow, ini benar-benar threat knock yang terjadi dan dua player juga harus kembali ditumbangkan kembali menyisakan satu. Ozora di bawah. Untungnya tadi Ozora memisahkan diri sendiri ya. Jadi masih ada kesempatan untuk mengamankan placement point tentunya. Betul, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim TP. Mereka juga akan menghindari circle, akan coba masuk dalam safe zone. Dan tim itu sebenarnya cukup ramai, tapi sepertinya dari seorang Ozora bakal ke pick off juga Malazer, ketembak dan di belakang kalau bisa bakal dari tim Alter Ego bakal digempur juga sama tim Geek Fam kali ini. Mencari tengah dari circle dan Alter Ego akan perang di awal-awal permainan kali ini. Dengan tim Geek Fam yang mulai menyerbu pertahanan mereka, Heroes akan ditumbangkan, misalkan 3 player lagi tim Alter Ego, 2 lagi yang tersisa kali ini dapatkah mereka balikan keadaan dengan 2 player doang. Dari lain sisi kita lihat Aura dan juga tim RQ mulai perang dan kita bakal lihat dari tim Geek mulai mencari celah kali ini. Ini strategi yang sama dan taktik yang sama kayak yang dilakuin di map Erangel sebelumnya. Iya, langsung Dimana perang. Geek memukul mundur orang yang mempunyai compound dan tapi masalahnya eksekusi mereka selalu berhasil. Iya, kita bakal sekali nih dari tim Alter Ego. Pelan-pelan mereka masih ada 2 pemain lagi yang berada di luar compound menjaga area tersebut dan mereka punya mobil untuk kabur sih kalau mereka pengen kabur atau mereka bisa nge-hold dulu sementara waktu memastikan bahwa mereka punya placement cukup enak. Cuma ngerinya kalau Geek Fam keluar dari compound mereka naik ke atas bukit, mereka punya angle yang sangat-sangat enak untuk nembak ke arah mereka. Dan sepertinya pada game kali ini Bahampas juga dipulangkan di posisi ke-15 pada game kali ini. Ya sayang banget, bakal semakin sulit juga untuk Bahampas ngumpulin poin yang makin tertinggal jauh sih. Dan dari Onyx di sini masih dengan peperangan yang sama melawan Dranix. Nggak dikasih kendor ini ya dari Dranix juga di sana. Iya, mereka sepertinya akan menahan dulu sementara waktu, tapi Onyx dengan mereka baru datang, mereka harusnya lebih sehat sih dalam kondisi armor juga, healing juga.
Sedangkan dari tim Dynamics mereka sedikit tertekan sementara waktu ini. Kita bakal dari Fox bakal tumbangkan juga sama tim IOG dan Evo sepertinya bakal perang dengan IOG yang lagi dalam satu compound kecil di ujung zona. Di sini bakal dari seorang Jacket dapatkan KZ. Ditembak dari jarak jauh dan langsung tersungkur ke arah tanah. KZ lumayan sekarat, perlu di defense cepat mungkin. Oke, ini benar-benar menjadi pengacau ya dari Victim di high ground di tengah-tengah antara tim EVOS dan juga IOG. Otomatis dari kedua tim ini nggak bisa perang dengan leluasa tentunya. Betul, tapi kita bakal jadi zona kebanting ke kiri lagi pada kali ini di mana Boom sudah menunggu di atas perbukitan kali ini, tinggal menunggu aja pergerakan tim-tim lain. Yap, dan granat juga dilakukan tadi oleh Omega belum mengenai siapapun juga spray down. Blind shoot yang dilakukan tidak mendapatkan damage sedikit pun untuk tim musuh tentunya. Tapi harusnya tadi dari EVOS juga berhasil diselamatkan ya. Iya, Fox sudah berhasil diselamatkan tapi KZ dipulangkan ke arah lobby. Dan sini bakal dari tim Victim juga punya satu bukit yang sangat-sangat enak untuk nembak ke arah bawah. Dimana sementara kita bakal lihat dari Victim, kalau mereka bisa nge-hold bukit ini, mereka punya angle fight yang cukup enak. Tapi Boom yang paling enak sih. Next zone-nya mereka udah selamat, tinggal nunggu aja pergerakan tim-tim lain. Dan sekarang kita bakal dari TP juga mulai kesulitan menebe zona keempat kali ini. Ya, ini udah mulai pedes banget. Ini bahkan kita nggak sadar tahu-tahu udah sisa zona keempat ya. Dan ternyata dari Alter Ego juga berhasil ke pick up satu playernya oleh tim Boom ternyata. Mungkin ini udah banyak banget tim-tim yang bakal mengambil alih area perbukitan, tapi ternyata di sana udah banyak tim-tim yang sudah mulai bertengger di tempatnya masing-masing. Betul, kita bakal lihat dari Geek juga bakal dipulangkan, Alter Ego dipulangkan karena lobby juga di posisi ke-14 pada game kali ini. Geek Fam mulai ledakin juga kendaraan mereka dan hanya misalkan 2 player lagi dan banyak banget tim sudah pincang masuk ke circle-circle akhir dan apakah mereka bisa survive kali ini Morphe karena berpatah-patah juga oleh seorang Ramones di samping mereka juga tim-tim lainnya menunggu pergerakan dari tim Geek Fam. Tapping mulai dilontarkan oleh seorang Ramones belum mengenai lagi kembali target dia tapi Bubu udah lumayan sekarat dan hampir tumbangkan juga, tinggal 3 lagi player. Yang ledak satu doang berarti dia. Tapi ini sayang banget sih. Ini bakal susah banget untuk Geek karena dia diserang oleh Aura dan juga Boom di sisi yang bersamaan. Dan bahkan lu lihat juga di sini udah banyak banget HP yang harus mereka tebus tentunya. Bakalan sulit sih. Iya, kita bakal dari tim Geek seperti kalah terrain dengan tim Aura yang memiliki high ground sementara waktu. Geek akan disamperin juga pergerakan mereka di mana mereka kali ini hanya misalkan 1 player yang masih aktif, 2 player masih aktif sementara waktu. Tanpa menyadari bahwa ada 1 player lagi yang lebih di bagi mereka, dia akan di finish juga kali ini. Last man standing dari tim Geek kali ini. Ya, dan malah kondisinya udah mulai sedikit ke lockdown juga, tapi masih belum ketahuan posisinya ada di depan situ karena masih nahan step. Ken masih belum menyadari 1 player yang benar-benar berada di depan matanya. Betul, udah bakal ketemu juga dan Geek bakal dipulangkan di posisi ke-13 pada game kali ini. Misalkan 12 tim lagi yang tersisa sementara waktu. Kita bakal dari tim GD juga enak banget di daerah selatan dari circle pada kali ini dekat dengan Boom juga di atas perbukitan. Mungkin mereka akan memperebutkan area yang sama. Ya, ini bakal jadi sasaran atau tujuan untuk tim-tim lain tentunya, apalagi masih ada 12 tim yang tersisa. Masih cukup ramai dan sedangkan dari GD sendiri juga mengamankan area pinggirannya dan ini persis depan-depanan sama Boom juga. Betul, kita bakal lihat dari tim GD dan juga Boom bakal fight untuk merebutkan satu perbukitan kali ini dan TP Argenta pun mulai kenok oleh zona. Mereka rotasi cukup jauh dan akhirnya mereka hanya misalkan 1 player lagi kayaknya, Boboho doang. Ya, dan itu pun dua lagi. Dia juga harus milih mau stay di mana gitu karena komponen yang mereka punya ya adalah di luar zona juga bahkan. Betul, kita bakal lihat kali ini dari tim Boom masih menahan juga step dia, masih mencari celah juga di mana Aura sudah naik juga ke atas bukit, mungkin punya angle yang sangat enak untuk perang dengan tim Boom dan juga tim DG yang berada samping kanan mereka. Aura mulai terlihat tapping lontarkan, belum kena juga sementara waktu tapi dapat langsung perunding untuk menutup angle shot dari tim Boom Fokker yang terus menembak peluru-peluru dia. Tapi Fokker seperti di belakang ketahuan juga oleh tim TP kayaknya kali ini. Yes, TP bakal join the fight mengganggu pergerakan dari tim Boom di mana mereka udah kehilangan 1 player mereka, tapi Fajar bakal menembak juga ke arah bawah di mana Roses yang masih mengambil high ground. Oke, dan ini lo lihat ini areanya kayak di Miramar yang beberapa hari lalu ya. Iya, adegan kambing gurun kali ini dan ini hanya diamankan oleh Victim dan juga Yoji. Betul, kita bakal juga pergerakan tim-tim sudah menuju ke arah zona sementara waktu ini. Di mana ada beberapa player juga masih berada di luar zona berusaha untuk masuk ke dalam. Di mana zona akan menuju ke arah open field banget. Ini open field parah banget sih. Ya, apalagi dengan curam-curamnya Bukit dan RRQ juga harus mulai tereliminasi tadi, tapi dari Fajar berhasil mendapatkan 1 player juga dari EVOS di sana yang tidak menyadari adanya player Victim di atas bukitnya, tapi posisinya
nggak bakal bisa langsung diamankan. Karena itu Iya. bener-bener low ground banget ya. Oh dan Ikiar, what happened? Dia akan mengalami kecelakaan tunggal dan dipulangkan ke arah lobby oleh tim Drandix kali ini. Ternyata Ikiar harus sedikit kepleset dan langsung dipulangkan ke arah lobby. IOG punya posisi yang enak banget di ujung zona, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Tapi dekat dengan mereka ada tim nomor 13 yang tinggal bergerak dikit lagi. Kelihatan banget tadi. Laser ketembak akhirnya oleh Yes. F2R. Dengan SLR tembakan yang sangat-sangat baik. Kita bakal kali ini dari tim Drandix seperti kehilangan satu player mereka sementara waktu dan 3 lagi sudah maju ke arah zona. DG pun sudah mulai terpantau menuju ke arah perbukitan dan akan turun di perbukitan dekat dengan area circle. GD, kali ini Flak dan kawan-kawan akan menjaga ujung circle bakal perang dengan tim Drandix kalau mereka pengen masuk dalam circle dan Fox ya sudah pulangkan ke arah lobby juga. Oke, ini benar-benar udah menjadi circle yang sangat mematikan karena udah mulai ramai banget kali ini dari Boom Ramones juga masih mengarah ke arah GD yang berada di low ground. Masih memberikan beberapa tapping aja menggunakan mininya tapi belum mendapatkan beberapa damage juga. Tertutup angle view-nya ya. Oh, Aura kabar bilang tim Drandix sementara waktu di dalam satu gubuk kali ini Jaden masih mencari celah dengan total 10 kill. Aura akan mencari kill-kill tambahan. Bom dilentarkan, dia bakal back off dan Jaden kena berapa peluru tapi belum sampai tertumbang. Audrey pun kali ini kepleset dan harus dipulangkan di posisi ke-11. Yes, tadi lo lihat juga di sini posisi dari Jaden kayak bingung ya, ini gue mau kabur kemana gitu. Semuanya udah mulai mengarah ke arah dia dan The Pillar juga harus tereliminasi kali ini dari Baju. Mencoba untuk melakukan beberapa spray di mana di bawah ada 2 tim yang berbeda ternyata. 3 tim bahkan. 3 tim berbeda kali ini, DG, Aura dan juga tim Boom. Sementara waktu di daerah bawah, Rosezi sepertinya cukup low. Dari EX juga bakal langsung dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Jacket di mana mereka sudah mengumpulkan total 2 kill. Tapi Swavel sepertinya sudah kedengeran tembak-tembakan dan akan coba di smoke untuk memastikan bahwa mereka nggak bisa maju lagi. Ya, ini bakalan susah sih. Dan di area pergudangan juga di sini masih ada pertarungan yang cukup sengit antara Onyx dan juga Drandix. Onyx dan Drandix ini sering banget ketemu ya. Betul, kita bakal lihat kali ini gerakan dari tim victim pelan-pelan mencari celah dalam pertahanan tim Boom, dimana Swavel masih menjaga sisi atas ya. Dan dari Onyx juga masih dengan sangat-sangat nyaman menunggu sisi bawah, tapi zona bakal kemana? Kalau sampai ke kiri nih, open field, ini seru banget. Seru banget, semuanya masih harus pindah. Kita lihat kali ini. Tatatatara. Iya, ini dia. Bakal menuju ke arah open field di mana cuma ada 3 titik jerami yang dapat digunakan sebagai cover kali ini. Yes. Dan dari Ryzen juga di sana udah mulai low HP tapi masih bisa cukup aman. EVOS bahkan harus tereliminasi juga kali ini dari Drandix. Masih dengan kontes yang sama melawan Onyx. Tapi ya Onyx udah mengirim 2 player untuk mengamankan posisi sedangkan 2-nya masih menahan di belakang. Betul banget, mereka semua harus maju, tapi Onyx udah mengirim 1 orang untuk men-secure tempat dalam circle, tapi dapatkah dia menahan posisi tersebut? Kita bakal dari tim GD juga, kali ini masih mencari celah dalam pertahanan lawan, dan tim masih berada di atas perbukitan, tapi Flux sudah ketangkap juga sama seorang Banyu dengan tembakan Scar L. Matthew pun tertumbang, tapi orang yang jagain zona oleh tim Onyx udah ke-take down Matthew. Misalkan teman-teman yang berada di luar zona kali ini, semua kata mau dilempar juga sama tim GD untuk memastikan bahwa mereka bisa masuk dalam zona dan Drandix lagi berusaha tembus dalam circle juga dan ditahan oleh tim Onyx. Wah ini bakal susah sih. Sedangkan dari Drandix dan juga Onyx masih dengan flash yang sama dan KB di sana harus sudah mulai tumbang misalkan 1 player Nick di belakangnya. Dan bakal di steal kill kah sama Chisun dan iya sayang banget di steal kill. Sedangkan dari victim di sini juga udah mendapatkan killing spree-nya. Nick di sini bakalan ke lockdown, gak bakal bisa kabur dari gincaran laser. Tapi setup smoke juga bakal dilakukan untuk melakukan repositioning kembali. Sedangkan dari victim benar-benar nyayur banget, tinggal nungguin player-player yang bakal masuk ke dalam zona dan GD juga harus tereliminasi kali ini. Iya, langsung dipulangkan ke arah lobby. Kali ini kita bakal lihat dari tim victim dengan sangat nyaman dapat mengkoleksi 8 total kill. Di bawah kita bakal lihat Drandix dan juga Onyx masih bonyok-bonyokan dan IOG. Enak banget mereka punya tempat di dalam circle dan tim Drandix masih harus fight dengan tim Onyx untuk men-secure area mereka. Nick belum terlihat bakal membalas spray down. Ryzen juga mulai tertumbang kali ini. 3 anggota lagi tim Drandix masih bertahan sementara waktu berapa peluru mulai kena juga ke arah Mozart yang udah setengah nyawa. Dan sepertinya Ryzen bakal dipulangkan ke arah lobby. Mozart juga akan kenok kali ini. Enggak. Yes, dia akan kenok kali ini. Oke, ini udah menjadi peperangan yang sangat-sangat sengit di antara beberapa tim yang masih tersisa. Dari EOG juga bakal coba untuk sedikit maju ke depan, setup sudah dilakukan. F2R benar-benar ngepron di tempat yang sangat-sangat terbuka ya. Untungnya dari atas harusnya udah nggak ada tim lain sih. Iya, kita bakal kali ini dari tim IOG masih pelan-pelan masuk ke arah zona di mana Ludens sedang menjaga sisi belakang. Kali ini bakal langsung join the fight ke depan. Onyx akan tereliminasi di posisi kelima. Kita bakal lihat kali ini dari IOG dengan 4 anggota mereka. Akankah mereka secure second WWCD mereka pada hari ini? Yes, dan posisinya dari Jacket juga udah mulai ketahuan kali ini. Ditembakin oleh beberapa dan yes, bot berhasil memulangkan victim. Menyisakan 3 tim aja dan Boom juga bahkan harus sudah mulai tereliminasi. Menyisakan Drandix dan IOG. Iya, IOG dengan 4 anggota dan juga Drandix dengan 2 anggota mereka. Zona masih dimenangkan oleh tim IOG dan kita bakal seperti Ludens akan ketahuan tapi nggak kena pelurunya.
Oke, Basak nembus tembakan dia, kita bakal lihat apakah dari tim IOG dapat men-secure kedua WWCD pada hari ini. Yes, kalau dari arah zonanya di Dranix dan tipis banget loh SP tadi dari bot. Dia reload ya? Dia reload karena pas banget kayaknya di peluru terakhir kah? Enggak, 19 peluru. Oh kebiasaan ya? Kebiasaan kayaknya Kebiasaan dia. sih kalau pengguna rifle memang kadang-kadang belum habis kita udah langsung melakukan reloading. Betul, kayaknya tadi kira dia udah kenok, makanya dia reload kan, mau coba ngabisin, tapi ternyata malah nggak kenok. Kita bakal dari tim Dranix sepertinya agak kesulitan untuk masuk dalam zona, kali ini tembakan lontarkan kembali. Tapi kita bakal kali ini dari tim-tim yang bertanding akan maju langsung dan mengetahui bahwa tinggal satu player lagi, tim IOG sepertinya akan men-secure WWCD kedua mereka, kecuali somehow Lyzek bisa ngebalikin keadaan. Ya, tapi ini posisinya bakal susah banget karena dari tim IOG udah mulai nge-push ke arah tim Dranix di sana yang udah mulai tersiap sendirian dan spray down dilakukan.